Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas suatu soal yang sudah cukup lama kami upload ya di IG, di Facebook, ataupun di Line. Nah ini dia soalnya. Ini adalah salah satu soal UTBK ataupun SBMPTN. Yuk kita langsung membahas saja. Jadi ini sebetulnya kita akan menyusun. Nah, tapi dengan ketentuan ya, Ali dan Adi itu nggak boleh sebelahan nih, Ali dan Adi. Mungkin dia lagi ada masalah atau apa gitulah. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Tentu kalau kita menghitung, ini lebih enak menggunakan slot sebetulnya ya. Tapi kalau kita hitung menggunakan slot, untuk Ali dan Adi mesti misah, nggak boleh sebelahan itu susah, teman-teman. Jadi lebih enak kita menggunakan komplement saja. Apa itu komplement? Jadi komplement adalah suatu himpunan yang himpunannya bukan himpunan itu. Waduh, yaitu istilah gampangnya lah ya. Contohnya begini deh. Misalkan nih, di suatu kelas itu ada 10 siswa. Nanti jangan 10 deh, sama nanti kayak soal ini. Ada 15 siswa dan siswi ya, satu kelas. Nah, kita memiliki data jika jumlah ceweknya, itu ada 6 misalkan. Maka jumlahnya cowoknya ada. Tentu kita nggak usah mendata ke kelas itu, kita hitung cowoknya, nggak usah. Kita menggunakan komplementnya saja. Jadi jumlahnya cowok itu sama dengan jumlah total, yaitu 15. Nah, min dengan jumlah yang cewek, yang bukan cowok maksudnya ya. Jadi ada 6. Hasilnya pasti 9 cowoknya. Nggak mungkin nggak 9. Nah, disinilah kita menggunakan komplement. Jadi kalau ini komplemennya gimana nih? Komplemennya yaitu penghitungannya adalah ini Ali dan Adi nggak boleh dampingan ya. Jadi ngitungnya sama dengan, ini simbolnya apa bingung nih, sama dengan total banyak kemungkinan ya. Nah, minus dengan Ali dan Adi bersebelahan. Nah, ini Ali dan Adi itu sebelahan. Hasilnya apa? Ya hasilnya pasti Ali dan Adi tidak berdampingan atau bersebelahan. Nah, kita hitung dulu totalnya. Gimana menghitung totalnya? Biasanya kita paling enak menggunakan slot, tapi ini kan ada 10 yang duduk juga 10 ya. Jadi totalnya di sini langsung saja pasti hasilnya 10 faktorial. Itu udah pasti. Tapi kalau ada 10 yang mau duduk, tempat duduknya cuma ada 3 misalkan. Ya itu beda lagi ya. Kalau 10 yang mau duduk, tempat duduknya cuma ada 3, maka banyaknya posisi duduk yang bisa disusun adalah, nah di sini kita beda lagi ya, menggunakan P ya. Jadi P ada 10 yang mau duduk dan tempat duduknya ada 3. Nah, kayak gitu. Oke ya. Kemudian min dengan Ali dan Adi, ini AA itu maksudnya Ali dan Adi itu selalu jadi satu, nggak mau misah pokoknya. Nah, karena kita menggunakan komplement ya. Gimana menghitungnya? Gampang nih. Jadi kalau Ali dan Adi itu nggak boleh misah, kita anggap saja Ali dan Adi itu menjadi satu bagian. Jadi kita anggap Ali dan Adi ini menjadi satu. Kenapa menjadi satu? Supaya nggak kepisah. Menjadi satu. Jadi total yang duduk itu bukan 10, tapi menjadi 9. Kenapa 9? Karena Ali dan Adi selalu berdampingan, selalu bersebelahan, nggak boleh misah. Jadi ada 9 ya. Jadi ada 9 yang mau duduk. Dan hati-hati, Ali dan Adi ini kan posisinya bisa Ali dulu, bisa Adi dulu yang duduk. Bisa Ali, kemudian Adi, bisa juga dibalik. Adi dulu, kemudian si Ali. Nah, karena di sini Ali dan Adi itu ada 2, Ali dan ada 2, maka langsung aja kita kalikan dengan 2 faktorial. Oke ya. Beda halnya misalkan yang duduk berdampingan, yang duduk bersebelahan itu adalah Ali, Adi, dan misalkan satu lagi Budi misalkan. Nah, ini kan ada 3 di sini. Kalau ada 3 ya langsung saja 9 kita kalikan dengan 3 faktorial kayak gitu. Karena Ali, Adi, Budi ini bisa bolak-balik, jadi ada 3 faktorial. Oke ya, kita langsung saja ke sini. Maka, nah, di sini sebetulnya udah ada jawabannya, cuma kalau kita hitung hasilnya kayaknya nggak nemu jawabannya kalau kita hitung sampai ke hasil-hasilnya ya.
Jadi kita mesti otak-atik nih bentuknya. Ternyata 10 faktorial kalau kita ubah itu kan bisa menjadi 10 dikalikan dengan 9 faktorial. Minus. Nah, ini 2 faktorial itu 2 ya. Jadi 2 dikali 9 faktorial. Nah, jadi kayak gini nih. Maka sama dengan, nah ini kalau teman-teman masih kesulitan ngitung ini, anggap saja yang ini itu adalah X nih. Ini adalah X nih yang saya blok. Jadi dapat saya katakan 10X min 2X. Hasilnya apa? Hasilnya 8X kan? Jadi 8X-nya siapa? X-nya 9 faktorial. Jadi jawabannya adalah yang A. Cukup simpel. Bisa dipahami ya? Nah, silahkan teman-teman kalau misalkan ada kesulitan atau ada yang belum paham di bagian mana, silahkan komen saja. Nanti kami akan dengan senang hati untuk menjawab kesulitan teman-teman itu. Nah, tapi sebelumnya kita ingatkan lagi teman-teman, yuk follow kami di IG. Ini udah cukup banyak, makasih sekali. Kemudian di Line juga sudah banyak, di Facebook dan juga di YouTube. Pokoknya semua video yang panjang, yang lengkap itu hanya ada di YouTube. Oke, sampai sini video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.